Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rohana, mewakili kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Gilang Pradipa, Raihana Maulidanti, dan Nur Isma Ajizah. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PKN SD. Pengertian kurikulum. Tema pengembangan kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berinteraksi. Mulyasa 2004.299. Nuh 2013 mengatakan bahwa kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam rintisan kurikulum 2004. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang baru yang berbasis kompetensi berkaitan dengan kompetensi. Kurikulum 2013 berupa untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum 2013 pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Adapun isu-isu penting yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk melakukan pengembangan tentang kurikulum 2013 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangannya ada tantangan internal. Tantangan internal antara lain yaitu tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional, pendidikan yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan juga standar pembiayaan dan serta standar penilaian pendidikan. Ada juga tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Selanjutnya ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal ada terbagi menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama adalah globalisasi atau WTO, ASEAN, Community, APEC, dan CAPTA. Ada juga masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, dan juga hasil survei Trends in International Math and Science atau yang disingkat TIMSS. Ada juga kompetensi masa depan, antara lain yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam bermasyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas mengenai hidup, memiliki kesiapan untuk bekerja, dan juga memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat minatnya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan 2013. Ada juga fenomena negatif yang mengemuka, antara lain seperti perkelahian pelajar yang sering terjadi di pelajar-pelajar Indonesia. Ada juga narkoba. Untuk saat sekarang narkoba sudah merajai para pendidik, para pelajar maksudnya yang ada di negara Indonesia dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan juga ada korupsi.
Korupsi terjadi tidak hanya pada pemerintahan tapi juga pada tenaga pengajar dan juga para pelajar. Plagiarisme, kecurangan dalam ujian seperti mencontek yang sering kita temui dari sekolah dasar hingga sekolah menengah bahkan perguruan tinggi, menggerpek dan sebagainya, serta gejolak masyarakat. Dan ada juga persepsi masyarakat, antara lain pendidikan terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, pendidikan memberi beban yang terlalu berat bagi siswa, dan juga pendidikan kurang bermuatan karakter. Itu dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2012. Dan ada juga pemerintah juga mengkaji ulang kurikulum 2006 atau sering kita kenal dengan kurikulum KTSP. Berdasarkan hasil kajian tersebut, ditemukanlah beberapa permasalahan di dalam kurikulum KTSP, yang mana perbaikan dari kurikulum KTSP adalah kurikulum 2013. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Beberapa alasan perlunya pengembangan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan proses pembelajaran dan proses penilaian memerlukan penambahan jam pelajaran. Yang kedua, kecenderungan banyak negara menambah jam pelajaran. Dan yang ketiga, perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan pelajaran di Indonesia dengan negara lain relatif lebih singkat. Standar isi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Yang kedua, sebelum menuliskan standar kompetensi, penyusun terlebih dahulu mengkaji standar isi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin ilmu, dan SK dan KD. Yang kedua, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK. Sebelum menentukan atau memilih kompetensi dasar, penyusun terlebih dahulu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin ilmu, dan atau tingkat kesulitan kompetensi dasar. Yang kedua, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Yang terakhir ada standar kelulusan. Standar kompetisi lulusan merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. A. Cangkupan kompetensi lulusan satuan pendidikan secara holistik. B. Kemampuan lulusan dalam dimensi sikap. Manusia yang memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. C. Kemampuan lulusan dalam dimensi pengetahuan. Manusia yang memiliki pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban.
D. Kemampuan lulusan dalam dimensi keterampilan. Manusia yang memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. E. Perumusan kompetisi lulusan antar satuan pendidikan mempertimbangkan gradasi setiap tingkatan satuan pendidikan dan memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan psikologi anak. Yang kedua, lingkup dan kedalaman materi. Yang ketiga, kesinambungan. Dan yang terakhir, fungsi satuan pendidikan. Kesimpulan presentasi dari kelompok kami, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena kurikulum ini digunakan oleh pakar pendidikan terutama guru-guru sebagai landasan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih inovatif dan dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sesuai dengan kurikulum 2013, guru dituntut untuk siap melaksanakan pendekatan saintifik dalam proses belajar mengajar. Dengan melihat lingkungan sekitar, siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan dan menemukan masalah, merumuskan masalah, mengumpulkan data, dan menemukan jawaban. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.